Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma, NPM 1940102029. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 24 rumus Excel yang sering digunakan. Rumus pertama yaitu rumus sum. Di sini contohnya kalau secara manual yaitu bisa kita buat sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, selanjutnya untuk rumus sumnya kita bisa tulis sama dengan sum dalam kurung 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, deret atas dan bawah sama. Selanjutnya bisa juga menggunakan sum menggunakan deret angka seperti berikut ini. Di sini saya menggunakan angka 2, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 6, kemudian enter. Nah, hasilnya 47. Ini otomatis langsung terjumlah semuanya. Selanjutnya yaitu apabila dia deretan rank, maka kita bisa menjumlahkan dengan cara seperti ini. Nah, dia langsung otomatis terjumlah sendiri. Selanjutnya yaitu apabila dia auto sum. Caranya yaitu seperti ini. Kita tulis sum, lalu ambil ranknya, kemudian enter. Nah, otomatis dia akan langsung terjumlah sendiri. Rumus berikutnya yaitu rumus untuk mencari minimum. Caranya itu kita ketikkan minimum, kemudian masukkan deret angka yang kita gunakan. Di sini saya masukkan deret angka 2, 5, 6, 4, 2, 7. Kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat nilai minimumnya yaitu 2. Selanjutnya yaitu apabila dia menggunakan rumus pembacaan rank. Di sini bisa kita tulis 4, 5, 6, 7. Kemudian kita buat sama dengan, baru min, kemudian ambil ranknya, lalu enter. Bisa kita lihat ranknya situ B3 dan B7. Nah, di sini bisa kita lihat nilai minimumnya yaitu 2. Selanjutnya yaitu rumus maksimum. Nah, di sini kita bisa buat maksimum lalu masukkan deret angka yang akan kita cari nilai maksimumnya. Di sini saya membuat 5, 6, 7, 3, 9, 8, 6, 2, 3, kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat nilai maksimumnya yaitu 9. Selanjutnya yaitu apabila dia berupa rank. Nah, di sini kita bisa tulis 8, 10, 3, 4, 6, 7. Nah, caranya itu kita buat sama dengan, lalu tuliskan rumus maksimum, max, lalu ambil ranknya di sini B3 dan B9, lalu enter. Nah, rumus selanjutnya yaitu rumus Averak untuk mencari nilai rata-rata. Contohnya di sini kita bisa buat Averak, kemudian masukkan deret angka yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Di sini saya menuliskan 2, 4, 5, 8, 9, 3, 7, 6, 4, 3, 2, 1, dan tiga, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat rata-ratanya 4,38. Nah, selanjutnya yaitu apabila kita mencari rata-rata berupa data rank. Bisa kita tuliskan di sini 2, 4, 5, 7, 8. Nah, masukkan rumusnya itu sama dengan kemudian tulis Averak, lalu
ambil ranknya. Di sini ranknya B3 dan B8, kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat nilai rata-ratanya 5,06. Selanjutnya yaitu fungsi logika. Di sini biasa kita gunakan yaitu fungsi if ya. Di sini kita tulis if. Contohnya di sini kita sebutkan if B2 sama dengan 1 misalnya kita tuliskan di sini yang akan kita cari laki-laki atau perempuan. Laki-laki di sini rumus if ini untuk kita mencari yang mana benar dan yang mana salah. Dia benar seperti apa dan salah seperti apa. Sorry, salah. Kita ulang. Sama dengan if B2 sama dengan 1 laki-laki perempuan lalu kita bisa enter. Nah, di sini bisa kita lihat yang muncul yaitu perempuan dengan menggunakan fungsi logika ini. Selanjutnya yaitu rumus count. Rumus count ini digunakan untuk menghitung jumlah data numerik. Di sini bisa kita contohkan yaitu sama dengan count, kemudian memasukkan deret angka yang akan kita hitung jumlah datanya. Kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah datanya itu 8. Di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 berarti sama. Dan kemudian apabila kita menghitung datanya berupa rank, di sini kita tuliskan 2, 6, 8, 9, 3. Lalu kemudian kita masukkan rumus count sama dengan count kemudian ambil ranknya. Nah, di sini ranknya B3 dan B8. Kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti sama.
Berikutnya yaitu rumus count A. Rumus count A digunakan untuk menghitung jumlah data numerik dan teks. Misalnya di sini saya menggunakan contohnya sebagai berikut. Misalnya di sini saya menuliskan deret huruf dan angka A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian masukkan angkanya 2, 6, 4. Nah, caranya itu kita buat sama dengan, lalu tulis count A, kemudian ambil datanya, lalu enter. Nah, di sini nih jumlahnya yaitu 12. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti sudah benar. Rumus berikutnya yaitu rumus countif. Rumus countif digunakan untuk menghitung data dengan kriteria. Contohnya sebagai berikut. Contohnya yaitu misalkan kita ingin mencari bulan Januari, maka kita mengetikkan countif, lalu ambil rank data, ambil ranknya, kemudian pilih kriteria. Ambil rank data nama bulan, lalu pilih kriteria. Di sini kriterianya kita ingin mencari bulan Januari. Kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat bulan Januari ada 31, 2, 3. Selanjutnya untuk mencari bulan Februari yaitu sama dengan, kemudian ketikkan countif, lalu ambil ranknya, kemudian pilih kriterianya. Di sini kriterianya kita ingin menghitung jumlah bulan Februari. Pilih kriteria, kemudian enter. Nah, jumlah bulan Februari yaitu 2. Selanjutnya bulan Maret yaitu sama dengan countif, lalu ambil ranknya, pilih kriteria, kemudian enter. Nah, untuk menjumlahkan keseluruhan bulan ini kita bisa menggunakan rumus sum. Kita tulis sum, lalu border data tadi, lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah bulannya yaitu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya yaitu rumus countif S. Nah, rumus countif S di sini kita biasa gunakan untuk menghitung data multiple kriteria. Caranya yaitu kita tuliskan countif S, kemudian ambil ranknya. Di sini kita masukkan, kita tuliskan laki-laki karena di sini kita ingin mencari umur laki-laki yang kurang dari 16 tahun. Nah, jadi kita tulis laki-laki, kemudian ambil lagi rank usia. Setelah itu berikan tanda petik. Karena di sini kita mencari yang lebih kecil dari 16, umur yang lebih kecil dari 16 tahun, maka kita tulis lebih kecil. Selanjutnya itu kita akan menghitung total pendapatan laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus sum if. Caranya yaitu bisa kita tuliskan sum if, kemudian ambil rank datanya.
Setelah itu masukkan kriteria. Nah, karena di sini kita ingin mencari total pendapatan laki-laki, maka kita tulis L. Kemudian masukkan sum rank-nya. Kemudian masukkan sum rank-nya. Setelah itu enter. Nah, di sini bisa kita lihat total pendapatan laki-laki yaitu 720.000. Nah, selanjutnya total pendapatan perempuan. Kita bisa tuliskan sum if. Lalu ambil rank datanya. Masukkan kriteria. Lalu ambil sum rank. Kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat total pendapatan perempuan yaitu 700.000. Selanjutnya yaitu rumus sum if. Sum if S. Rumus sum if S ini digunakan untuk menghitung jumlah banyak kriteria. Misalnya di sini kita ingin mencari total pendapatan laki-laki lebih besar dari 100.000. Contohnya di sini kita bisa menuliskan sum if, kemudian ambil rank jumlah pendapatan. Setelah itu ambil rank kelamin. Lalu ambil kriteria. Setelah itu ambil sum rank. Kita buat lebih besar dari 100.000. Kemudian enter. Nah, di sini 720.000. Nah, selanjutnya mencari total pendapatan perempuan. Caranya yaitu sama dengan, misalnya di sini kita ubah menjadi 200.000. Nah, ini yang di atas juga 200.000. Nah, di sini 400.000 yang lebih besar dari 200.000. Berikutnya itu rumus VLOOKUP untuk membaca tabel vertikal. Nah, di sini contohnya misalnya kita ambil kode barangnya yaitu B. Kemudian masukkan rumus VLOOKUP. Setelah itu pilih kodenya. Lalu ambil rank, harga, dan nama barang. Kita tulis 2 karena yang kita ambil yaitu kriteria B. Kemudian enter. Nah, di sini dia otomatis langsung muncul yaitu kode barang B yaitu Samsung Galaxy Note. Misalnya di sini kita masukkan semua kode barangnya di sini. Semua kode barang. DD A C A. Kemudian kita tinggal tarik garis untuk turun. Nah, garis sampai bawah. Nah, di sini ada yang tulisan NA.
Untuk memperbaikinya, yaitu kita bisa masuk ke rumus yang tadi. Kemudian kunci ranknya menggunakan F4. Nah, kita bisa mengunci rank menggunakan F4. Kemudian enter. Setelah itu kita bisa tarik garisnya ke bawah. Nah, otomatis semuanya berubah menjadi benar. Selanjutnya yaitu mencari harga menggunakan rumus VLOOKUP. Cara itu sama dengan VLOOKUP ambil kodenya, setelah itu ambil ranknya, kemudian kunci datanya menggunakan kunci rank menggunakan F4. Kita ulang, misalnya masukkan rumus VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP. Kemudian masukkan kode. Kemudian ambil rank. Ambil kode, masukkan rank, masukkan kriteria, kemudian kita kunci rank menggunakan F4, lalu enter, lalu tinggal kita tarik saja anak panahnya ke bawah. Nah, otomatis langsung muncul semua harganya dengan benar. Selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP. Caranya yaitu kita tinggal tuliskan VLOOKUP, kemudian pilih kode jurusan, ambil rank yang ada di sebelah kanan, di sini jurusannya manajemen, nama jurusan itu berada di lalu masukkan kriteria. Nah, di sini kan jurusan berada pada kolom kedua, jadi kita bisa tulis 2 di situ. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini otomatis langsung tertulis manajemen. Nah, supaya otomatis kita bisa juga mengunci rank menggunakan F4. Setelah itu kita tinggal menarik turun.
Nah, otomatis akan muncul semua nama jurusannya. Selanjutnya itu untuk menghitung jumlah SKS-nya. Kemudian sama dengan Hello Cup. Ambil kode jurusan. Ambil rank. Di sini jumlah SKS ada pada kolom ketiga, jadi kita pilih ketiga untuk supaya semuanya bisa terbaca. Kita bisa mengunci menggunakan F4. Setelah itu tarik turun. Dengan otomatis semuanya akan terjumlah sendiri. Rumus berikutnya yaitu rumus date untuk mengelola tanggal. Di sini kita tuliskan date, kemudian masukkan tahunnya, bulan, dan tanggal, kemudian enter. Otomatis tanggalnya akan terformat sendiri. Selanjutnya yaitu rumus substitute untuk mengganti kata tertentu. Contohnya seperti ini. Kita tuliskan substitute, lalu masukkan kata yang ingin kita ganti. Di sini saya menuliskan aku adalah orang biasa. Di sini saya akan mengganti kata aku menjadi saya. Jadi gunakan titik koma, kemudian tanda petik aku menjadi saya. Kemudian enter. Nah, otomatis kata aku tadi berubah menjadi saya. Rumus berikutnya yaitu rumus trim untuk menghapus spasi. Contohnya seperti berikut ini. Rumus berikutnya yaitu rumus trim untuk menghapus spasi. Contohnya di sini saya punya kata-kata aku akan coba belajar Excel. Nah, di sini bisa kita lihat spasinya tidak beraturan, maka bisa kita perbaiki dengan cara menggunakan trim, kemudian pilih kata-kata yang dibuat tadi, kemudian enter. Nah, otomatis akan terubah sendiri. Rumus berikutnya yaitu rumus upper untuk merubah kata menjadi kapital. Nah, di sini bisa saya akan tuliskan rumus upper, kemudian pilih kata yang akan kita rubah. Nah, di sini bisa kita lihat otomatis terubah sendiri menjadi huruf kapital. Rumus berikutnya yaitu rumus lower untuk merubah kata menjadi kecil. Misalnya saya tuliskan di sini, ini adalah data yang ingin dirubah. Nah, bisa masukkan rumusnya sama dengan lower. Nah, masukkan kata-kata tadi, kemudian enter. Nah, di sini kata-katanya otomatis akan berubah menjadi kecil. Rumus berikutnya yaitu rumus proper untuk merubah kalimat menjadi besar di awal kata.
caranya tuh ketikan proper, kemudian masukkan kata yang ingin kita ubah huruf awalnya menjadi besar. Di sini saya contohkan, kita harus berani dengan belajar Excel. Nah, kemudian enter. Nah, otomatis huruf depannya semuanya berubah menjadi besar. Menjadi huruf besar. Rumus berikutnya yaitu if error. Untuk mengatasi rumus yang error, caranya yaitu tuliskan if. Misalnya saya saya mempunyai data seperti ini. Nah, ini adalah data yang error. Cara menggunakan rumusnya yaitu menggunakan if, kemudian masukkan rumus yang error tadi. If error (3/4 X), kita buat tanda petik, kemudian salah, lalu tanda petik lagi, kemudian enter. Nah, di sini otomatis kita akan mengetahui dia salah atau benar. Selanjutnya yaitu rumus leave. Contohnya di sini, ini adalah contoh. Misalnya saya tuliskan ini adalah contoh, sama dengan leave. Setelah itu masukkan kata-kata tadi. Karena di sini mengambil data dari kiri, berarti kita list 3, kemudian enter. Nah, otomatis di sini akan muncul sendiri data yang sebelah kiri. Itu ini. Itu sama dengan meet. Lalu masukkan kata yang ingin kita ambil. Tahun baru. Di sini saya contohnya yaitu saya menuliskan tahun baru 2019. Tanda petik. Kemudian enter. Nah, di sini otomatis kata yang tengahnya tadi akan terlihat secara otomatis. Nah, rumus berikutnya yaitu rumus right. Rumus right digunakan untuk mengambil data dari kanan. Contohnya hari ini adalah Selasa. Ini adalah Selasa. Kemudian enter. Nah, otomatis akan muncul sendiri. Rumus yang terakhir, selanjutnya kita ke rumus terakhir. Rumus yang terakhir yaitu rumus len. Kita tulis sama dengan len. Rumus len ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Misalnya sini saya tuliskan len, kemudian tuliskan kata belajar Excel, lalu tanda petik, kemudian enter. Nah, otomatis jumlah karakternya akan terjumlah sendiri, yaitu 12. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.